Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Kalian tentu tidak asing lagi dengan Indra Kusuma ya, atau biasa disebut dengan Indra Kens, yang merupakan CEO dan CEO founder ButXcoin. Indra Kusuma hangat diperbincangkan di berbagai media Indonesia karena terbawa kasus binary option yang dicap ilegal oleh pemerintah. Berita yang hangat ini menjadikan berita buruk untuk ButXcoin. Tentu berita ini juga menjadikan para pemegang ButXcoin mulai meragukan tentang prospek ke depannya. Bagi kalian holder ButXcoin yang telah terlanjur membeli, mulailah berpikir ulang. Sebelum dilanjut video kali ini, jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar cryptocurrency. Yang menjadi acuan pertama untuk ButXcoin ini yaitu CoinMarketCap ya. Di sini saya sudah membuka CoinMarketCap. Ini adalah lamanya ya untuk ButXcoin. Di sini semua tergambar jelas tentang prospek dari ButXcoin atau pergerakan harga ButXcoin, semua tergambar jelas di sini. Tapi sebelum lanjut membahas di CoinMarketCap ButXcoin, saya akan menuju ke link YouTube ya yang pernah dibuat oleh Indra Kusuma yang membahas tentang ButXcoin, kripto anak bangsa dianggap penipuan. Nah, ini ya di sini bahwa tertulis ya mulai 2018 untuk ButXcoin ya di bawah naungan PT ButX Technology Indonesia. Tertulis sudah tersedia di berbagai market exchange ya, baik itu Indodex, Findex, Latoken, SushiSwap atau Uniswap. SushiSwap dan Uniswap ya sebagai DEX. Dan kemudian di sini juga dipaparkan jelas tuh oleh Indra Kusuma dan temannya gitu ya. Mungkin bagi kalian yang belum menonton ya silahkan tonton aja supaya bisa di-compare dengan video saya. Kembali lagi ke CoinMarketCap. Nah, dalam video itu tadi diberitakan bahwa ada tiga pemegang besar ya untuk ButXcoin itu seperti di log itu. Memang itu benar. Kalian bisa lihat di bagian holder ya di sini. Nah, kemudian di bagian top address by balance. Di sini bisa kelihatan nih. Ada yang megang 30% lebih dari total supply, 17%, 15%. Nah, ini sudah disebutkan Indra Kens dalam videonya. Karena memang udah dijelaskan juga di white papernya bahwa pemegang-pemegang itu udah dibagi di plot-plot gitu. Nah, di bagian white paper kalian bisa melihat ya di bagian token ini ya, token ekonomi nih. Di sini tergambar jelas tentang pembagiannya mulai dari ya public and private sales juga ya ini ya. Kemudian ini yang 30% tadi. Ini treasure ya. Terus ada product development juga, terus ada yang lainnya. Nah, ini kemudian yang public sale atau dijual ke publik atau ke umum yaitu sebesar 10,5% saja. Di sini juga kalian bisa melihat ya lama waktu token itu di lock nih, seperti private sale ini ya. 1 years lock. Jadi kemungkinan sekarang udah diperjualbelikan dong karena udah lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian kalau public sale memang tidak di unlock ya karena memang langsung diperjualbelikan. Kemudian yang lain itu menunggu 5 hingga 6 tahun untuk di locknya atau dikunci terlebih dahulu. Jadi tidak akan keluar ke market atau ke pasar. Melihat penjelasan dari Indra Kens ya, memang tidak membohongi publik ya bahwa memang pemegang terbesarnya itu benar-benar dari ButX sendiri. Tapi yang menjadi masalah itu biasanya ya untuk misal kripto atau token gitu, kalau terjadi masalah atau apa-apa itu baik devnya terus komunitasnya kemudian media sosialnya itu aktif gitu. Tapi di sini tidak sama sekali. Misal ya seperti di Twitter ButXcoin, kalian bisa kunjungin sendiri ya di sini ada Twitternya dan masih banyak lagi. Kalian buka di sini ButXcoin. Tweet
terbarunya memang 21 jam yang lalu ya. Tapi lihat di sini, tidak ada sama sekali yang menandakan bahwa ada pembuatan proyek apa yang akan di launching gitu. Biasanya kan kalau koin itu ada namanya roadmap ya. Roadmap dia itu akan selalu memposting nih, biasanya bulan ini akan segera launching ini, bulan ini mulai develop ini gitu. Tapi ini sama sekali tidak ada di laman Twitternya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Ini juga bikin ragu sebenarnya. Apakah benar-benar di develop atau enggak gitu. Bahkan sampai pertama tweet aja tidak ada sama sekali yang menyangkut tentang apa nih yang akan dibuat BootX Coin supaya harganya itu akan terus naik, terus BootX Coin juga berkembang, sama sekali tidak ada. Nah, kemudian ya kembali lagi ke sini ke Coin Market Cap. Dari data history ini memang terjadi peningkatan ya, karena memang ada ikut andil dari Bitcoin juga. Terus halving ya, karena halving, kemudian ini juga penurunan karena Bitcoin juga turun, market crypto juga sedang turun. Terus ini bisa dikatakan karena ada isu yang menyangkut Indra Kents juga ya, jadi BootX juga ikut turun. Habis itu ya, holder dari BootX Coin itu semakin menipis dari mulai Desember ya. Ini bisa dilihat yang tadinya itu 3 ribuan, ini tuh turun cukup drastis ya. Oke, ini yang terkait tadi tentang Indra Kents yang bilang bahwa memang 60% lebih dikuasai oleh BootX Coin sendiri, sehingga agar tidak terjadi apa ya namanya shitcoin gitu ya, jadi coin scam gitu, makanya memang 60% dipegang oleh BootX Coin. Nah, di sini data histori kalian juga bisa melihat itu pergerakan dari BootX Coin ya, mau misal last 365 hari terakhir gitu. Di sini kalian bisa melihat mulai dari yang penurunan sangat tajam, yang awalnya 45.000 hingga sekarang ini tinggal 5 ribuan, dan kemarin ada harga terendah yaitu di sekitar 4.500. Sekarang kita lihat dari segi pasar nih. Di sini ada banyak ya, ada 3 pasar nih yang memang menjadi acuan juga nih, apakah koin ini akan tetap bisa bagus atau memang ya harus kita tinggalkan gitu. Di market Findex sendiri sama sekali tidak ada pergerakan tentang BootX Coin ini. Artinya apa? Artinya market di Findex tidak ada yang melakukan jual beli. Oke, untuk market exchange Indodex sendiri ini ada jual beli juga terjadi ya, dengan IDR mulai dari 1000 hingga jutaan ya ini. Nah, ini bisa dilihat ada yang membeli sekitar 3 juta tadi. Oh, ada yang menjual 3 juta. Oke, di sini juga pergerakannya tidak terlalu tajam ya. Artinya ini kayak udah jenuh gitu, antara pembeli dan penjual udah jenuh. Dan biasanya kondisi seperti ini yang memainkan dari tim-tim mereka sendiri. Nah, kesimpulan dari itu semua ya. Yang pertama nih, BootX Coin belum memberikan gambaran jelas nih tentang proyek-proyek kedepannya. Jika kalian kunjungin website resminya, dia hanya mengasih roadmap 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 gitu aja. Dia tidak secara terperinci, misal setiap kuarter gitu, misal Q1, Q2 gitu, tidak terperinci seperti itu. Nah, gini aja nih, itu sebenarnya yang membuat apa ya namanya, tidak percaya gitu terhadap BootX. Yang kedua, ketika Indra Kents tersangkut kasus binary option gitu ya, tidak ada yang dikemukakan oleh tim BootX
sama sekali tidak ada. Misal pemberitahuan bahwa BootX tidak akan kena imbasnya dari pemberitahuan tersebut atau pemberitaan yang tidak bagus tersebut. Itu sama sekali tidak ada dan hanya diam saja. Poin ketiga, di mana tidak ada satupun muncul ya news atau berita terbaru untuk menaikkan harga dari BootX Coin ini. Jadi hanya landai saja gitu. Sama sekali tidak ada. Dan poin keempat tentunya harga dari BootX Coin itu seperti tidak ada yang mengontrol. Jadi udah dibiarkan saja.